Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas sesuatu yang telah saya pelajari ya, tentang kekayaan. Dan di mana level kekayaanmu? Karena kalau ngomongin kaya, siapa sih yang nggak pengen kaya? Bahkan saya yang buat video juga pengen kaya, sehingga saya mempelajari banyak buku yang mengupas tentang kekayaan, banyak seminar yang mengupas tentang kekayaan, dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau ngomongin kekayaan, ternyata disimpulkan, ini kesimpulan saya ya, dari berbagai buku, dari berbagai seminar, dari berbagai kajian, saya menemukan benang merah bahwasanya ada 4 level kekayaan. Dan hanya 1% orang yang mampu berada di level tertinggi, yaitu level 4. Dan ini menjadi warning bagi saya sendiri bahwasanya untuk menuju ke sana itu berat. Dan biasanya bagi entrepreneur pemula itu diiming-iming oleh motivator bisnis adalah untuk memulai bisnis agar bisa bebas waktu, bebas uang. Dan bebas waktu, bebas uang itu ternyata letaknya sangat jauh, ada di level 4. Kita harus bisa mengukur di mana level kekayaan kita hari ini, sehingga kita tahu nanti cara-cara logis untuk menjadi 1% orang itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, silakan lakukan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila materi hari ini bermanfaat, teman-teman bisa chat di kolom komentar untuk bisa mendapatkan materi lanjutan, karena materi ini kalau memang menarik akan saya lanjutkan dari apa yang saya pelajari. Apabila tidak menarik ya sudah dalam satu video ini. Saya harap sih menarik bagi teman-teman semua ya, karena ini adalah rangkuman dari berbagai buku, berbagai seminar, berbagai pelatihan yang saya pelajari tentang kekayaan. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana level kekayaanmu? Yang pertama ada level kekayaan yang disebut dengan prasejahtera. Prasejahtera itu adalah kondisi di mana memiliki ciri-ciri yang ada di bawahnya, yaitu pendapatan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pendapatannya aja kurang untuk kebutuhan hidup. Mungkin pendapatan kurang kalau di negara kita adalah di bawah UMR atau UMK. Dan mungkin pendapatan kurang juga bisa terjadi gara-gara terjebak hutang yang berbunga. Jadi yang awalnya misalnya utangnya itu 10 juta, gara-gara berbunga utangnya mendadak jadi 30 juta. Teman-teman kalau misalnya punya motor dan motorannya cicilan, harga motornya misalnya 19 juta, kalau dicek ternyata cicilan itu bisa sampai 32 juta. Setelah motor itu lunas, ternyata motor itu hanya bisa dijual mungkin seharga 10 juta. Miris sekali ya. Jadi utang berbunga itu bisa menjadikan hidup kita dalam kondisi prasejahtera. Dan ciri-ciri yang paling memprihatinkan adalah untuk makan saja perlu utang. Apabila Anda mungkin pekerja kantoran yang ketika Anda ke kantin, ke warung, Anda kasbon dulu. Nah, bisa dibilang mungkin Anda prasejahtera. Dan mungkin ciri-cirinya adalah karena untuk makan aja susah, untuk kos, untuk rumah, untuk kebutuhan yang sandang pangan papan semuanya itu serba minim, termasuk papan ya, termasuk rumah. Itu masih bisanya kos rumah sepetak. Walaupun mungkin anaknya sudah ada 2, 3, 4, bahkan mungkin 5, itu dalam satu petak itu dihuni sekian banyak orang. Itu adalah kondisi prasejahtera. Sehingga mungkin ada program-program di luar sana yang membantu orang-orang seperti di bawah ini. Mungkin ada uang kaget, mungkin ada lain-lain sebagainya ya. Ada program-program yang ada di TV itu yang disasar adalah membantu orang-orang prasejahtera. Atau misalnya BLT yang dari pemerintah dan lain sebagainya. Ini level nomor 1.
Ayo, apakah Anda masih berada di level 1? Coba kita naik dulu di level 2. Ada apa di level 2? Level 2 adalah level kekayaan yang sejahtera. Level kekayaan sejahtera adalah pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidupnya itu tercukupi. Tercukupi. Mungkin standar UMR atau UMK. Tetapi dia tidak bisa menabung. Ya. Tapi cukup untuk hidup gitu. Jadi pendapatan UMR itu pendapatan yang sejahtera, pendapatan yang cukup untuk hidup. Untuk menabung sangat sulit, harus menahan perut lapar atau menahan keinginan hasrat untuk makan enak. Itu harus ditahan kalau mau menabung. Bisa mandiri dan tidak perlu utang untuk makan. Mereka sudah sangat cukup untuk bisa makan. Tapi tadi itu sulit untuk menabung. Dan mereka mungkin masih punya utang untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder. Jadi untuk kebutuhan primernya sudah cukup dari pendapatannya. Mungkin dari gaji, mungkin dari jualan. Yang terpenting adalah pendapatannya di skala UMR. Dan di sini beruntung mungkin sudah bisa kontrak rumah yang dengan mungkin 2 kamar, 1 kamar mandi, dan sudah memiliki ruang tamu untuk bisa menerima tamu. Sedangkan kalau prasejahtera tadi, sepetak dan susah sekali untuk menerima tamu. Oke, apakah Anda sudah naik di level sejahtera? Maka bersyukur karena masih ada level prasejahtera yang ada di bawah Anda. Mungkin bersyukur adalah salah satu cara awal untuk bisa naik ke level berikutnya. Level berikutnya adalah level yang banyak sekali orang bisa berada di situ. Banyak sekali orang bisa berada di situ. Ya mungkin bisa sampai di angka 40% orang bisa berada di level itu. Level ketiga yaitu disebut level sentosa. Level sentosa kondisinya adalah pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau untuk makan saja sudah lewat. Mereka sudah bisa ngomongin pendapatan untuk tabungan pendidikan anak, untuk pendidikan anak yang sekolahnya dengan kualitas lebih baik, dan lain sebagainya. Mungkin kalau diukur dengan nilai adalah 4-20 kali UMR atau UMK. Jadi kalau seandainya hari ini UMR misalnya di Surabaya adalah 4 jutaan, ya dia bisa mendapatkan penghasilan 16 juta sampai 80 juta per bulan. Nah, bagaimana mereka bisa berada di posisi itu adalah mereka punya multi income. Mereka tidak hanya bekerja, tidak hanya berdagang, dan tidak hanya menjalani profesi tertentu. Dan kalau memang ini penting untuk dibahas, kita akan bahas di video berikutnya. Bagi teman-teman yang mau, silakan komen. Bila ada 20 orang mau, kita akan bahas bagaimana caranya punya multi income. Dan alhamdulillah sampai video ini dibuat, saya termasuk yang punya multi income dari jualan dan dari pintu-pintu lain. Kita akan bahas jika diperlukan. Ciri-ciri orang yang di level sentosa adalah bisa menabung dan bergaya hidup investasi. Mereka sukanya beli sesuatu yang punya nilai. Beli emas, habis gitu beli tanah, habis gitu beli barang-barang yang langka sehingga bisa dijual lagi, barang-barang yang mungkin bagi sebagian orang barang itu seperti barang komoditas biasa. Misalnya kalau ngomongin jam tangan, ya buat apa sih beli jam tangan? Tapi ternyata kalau orang level sentosa tahu ada jam tangan tertentu yang itu bisa untuk investasi. Kalau ngomongin sepatu, ada sepatu tertentu yang bisa untuk investasi. Kalau ngomongin hal-hal yang spesial, misalnya kayak mobil, ada mobil tertentu yang bisa untuk investasi. Di situ di level sentosa sudah mulai tahu tuh, bergaya hidup investasi. Dia bisa membiayai hidup kebutuhan hidup keluarga lain, misalnya punya kakak yang lebih, yang misalnya levelnya di bawahnya, atau punya adik, atau punya om, tante, atau orang tua, maka mereka bisa memberi kepada orang-orang yang kebutuhan hidupnya masih di bawahnya.
Dan mereka sudah bisa beli properti atau rumah atau mulai nyicil-nyicil beli tanah gitu, akuisisi tanah 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Bagi Anda yang sudah berada di level Sentosa, saya ucapkan selamat. Anda satu langkah lagi bisa di level yang keempat. Tapi perjuangan untuk meninggalkan level 3 ke level 4 ini perjuangan yang sangat berat. Perjuangan yang sulit, perjuangan yang memerlukan syarat waktu. Ya, syarat waktu. Apabila memang konsisten, maka akan bisa sampai di level keempat. Misalnya kalau ngomongin artis, banyak artis, tapi mungkin hanya sebagian yang berada di level 4. Misalnya ada AA Raffi Ahmad, itu ya bisa dibilang berada di level keempat. Atau misalnya artis-artis yang lain ya, ada juga. Kenapa? Karena mereka cara pandang terhadap ekonomi itu sangat sangat berkembang daripada yang lainnya. Ya, tidak menikmati pada levelnya, tapi memang berkeinginan untuk naik level. Bagaimanakah bisa naik ke level 4 akan dibahas di video berikutnya. Dan itu juga masih saya perjuangkan. Saya juga belum berada di sana, tapi sudah tahu caranya ya. Tahu cara, tidak menggaransi bisa ke sana. Ya, tapi setidaknya kalau kita tidak tahu caranya, kita sudah otomatis tidak bisa ke sana. Tapi kalau tahu caranya, mungkin ada persentase kita bisa ke sana. Level 4 adalah level ultra kaya atau kemarin-kemarin lagi booming disebut dengan crazy rich, yaitu kondisi di mana bebas waktu dan bebas finansial. Mau membeli apapun bisa, gitu ya. Mau membeli apapun bisa dengan uangnya. Inilah level kekayaan di manakah levelmu masih prasejahtera atau sudah sejahtera atau lebih baik daripada itu sudah sentosa atau mungkin Anda sudah ultra kaya. Saya sangat bersyukur loh kalau seandainya ada Anda yang sudah ultra kaya bisa melihat video ini. Apabila ada Anda di level sentosa bisa melihat video ini, saya juga sangat bersyukur. Dan apabila ada Anda yang masih sejahtera dan prasejahtera bisa melihat video ini, saya pun bersyukur. Kenapa? Karena berarti video ini bisa menjangkau banyak level kekayaan. Oke, ini aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mau tahu caranya naik level kekayaan? Like, komen, mau di komen komentar, dan subscribe. Jika ada 20 orang yang komen mau, akan ada video lanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga. Nyalakan loncengnya.